bumbunya aja nanti kan bisa dilihat di kemasan. Oh, yang bahan aktif emamatin dijual, kemudian imidacloprid kan banyak. Cari aja yang termurah dari merek dagang di situ supaya petani jangan termakan merek kan seperti itu. Ini kemudian ini alhamdulillah ini harganya pun agak lumayan kan, Rp5.000. Kemarin panen kedua ini ada sekitar dengan luasan 5 rantai ya. Panen kedua 104 kilo. Masih panen kedua yang pertama 45 kilo. Mungkin nanti kita prediksi panen puncak ini setengah ton, 5 rantai atau 6 rantai seperti itu. Ini kan pertanaman sudah disiapkan pemupukannya di bedengan yang sebelumnya dari pertanaman cabai, timun, pare. Apakah ada pemupukan susulan nggak untuk tanaman kacang? Sekali. Dengan apa, Pak? Dengan menggunakan poskas subsidi. Kemarin ada sisa itu poskas subsidinya. Kemudian itu SS-nya itu dulu itu sisa untuk semangka. Jadi ini kemarin kita gunakan pemupukan persusulan masih sekali. Di umur berapa, Bapak? Progres pemupukannya kemarin di umur 30 hari. 30 hari setelah tanam. Iya, sistem cor atau tabur, Pak? Kemarin kita cor. Dicor ya. Ya ini terkendala kemarau ya. Kemarau aja masih fase kayak gini ya. Apalagi nggak kemarau ini udah rimbun gitu. Hampir sama aja dengan olah tanah dan tidak olah tanah. Namun dia di dasarannya itu harus kuat pertama. Sahabat tani, ternyata cara yang diterapkan oleh Bapak Wagiman ini cukup unik, yaitu penerapan sistem tanam dengan turus yang tidak berganti, tapi Pak Wagiman sanggup mengatasi pengendalian hama penyakitnya. Kemudian dari paparannya tadi, pemupukannya juga tidak terlalu banyak karena jauh sebelum ditanam tanaman kacang panjang ini sudah ada progres pupuk kandang ya, Pak? Iya. Pupuk kandang. Berapa ton tadi? 5 ton. 5 ton ya. Itu lebih. langsung kita buat apa namanya? Biasanya fermentasi kemarin sebentar. Oh gitu ya. Iya, dengan menggunakan M4. Itu aja sama trichoderma. Waktu kemarin waktu tanam cabai itu tingginya segini. Kemudian cabai caplanya segini. Tingginya? Awalnya tenggelam. Iya. Gitu ya. Nah, tapi ada kendala. Ini kemarin tanam timun pun ini. Ini berapa luas ini, Pak? Kurang lebih 6 rantai. 6 rantai. Jadi kira-kira apa Pak Wagiman potensi hasilnya mencapai berapa ini? Kalau dia buah puncak kalau panen ya, kalau istilahnya biasanya ini mungkin dia bisa mencapai setengah ton buah puncak sekali panen. Setengah ton ya, dengan harga Rp5.000 ya yang sekarang ini ya. Iya, sekarang Rp5.000. Mudah-mudahan nanti mau naik lagi. Gitu ya. Jadi sahabat tani, kalau kita nanam tanaman yang berlanjaran ada pakai torus ini kita diusahakan kita kuati pupuk kandang, kemudian mulsanya yang agak lebih berkualitas sehingga kita tidak bisa mengurangi biaya olah tanah dan pemasangan torus. Kemudian panennya akan lebih cepat karena kita tidak mengolah tanah lagi. Nanti ini kalau dia tanaman sudah tapi dibarengi dengan kiat-kiat khusus ya kan, Pak? Nah, kalau nanti dia kedepannya ini sudah umur 2 bulan setengah, hampir 3 bulan, sudah langsung kita tanam lagi paria kan seperti itu. Nah, jadi biaya paling terbesar dalam budidaya tanaman sayur pakai lanjaran atau torus ini itu tadi masang mulsa, olah tanah dan masang torusnya. Nah, ini kemarin aja beli bambunya aja hampir 4,5 juta, 5 juta ini. Pak Wagiman, ini progres tanaman seperti ini yang Bapak terapkan ini, hama apa yang paling banyak muncul, Pak? Kalau untuk tanaman kacang panjangnya setelah beberapa kali ditanam tanaman-tanaman lainnya seperti cabai, timun, paling hamanya paling ulat ya, ulat daun. Ulat ya. Iya, ulat daun itu yang sering menyerang ini kan. Kemudian kalau ulat daun dia mudah pengendaliannya. Kemudian kalau dia kacang
panjang ini kita jaga penggorok polongnya. Nah, kalau penggorok polong itulah menggunakan emamectin itu klorotanitrol, itu dia bisa menghindari dari serangan ulat penggorok polong. Mudah-mudahan dengan adanya trik tanam yang TOT ya, tanpa olah tanah, 3 kali istilahnya kita pasang torus sekali, 4-5 kali kita tanam, mudah-mudahan hasilnya akan lebih menjanjikan karena biayanya akan lebih sangat-sangat Pertama menghemat biaya, tapi dengan upaya pengendalian yang sistematis, jadi tetap bisa dikendalikan hama penyakitnya, terutama tadi dengan kiat menambahkan pupuk organik untuk luasan 6 rantai 5 ton ya Pak, pupuk organiknya 5 ton. 5 ton. Iya, pupuk kandang. Jadi mungkin itu Pak yang membuat pertanaman ini bisa progres. Itu ada juga itu Lebih yang bagus. tempat saya itu kemarin yang di PLN, sekarang lagi panen parea. Ya dulunya tanaman cabai, ya kan. Setelah cabai mati nggak kemarin yang mengolah mungkin kurang intensif atau kurang dia mengenal tanaman cabai, jadi agak jelek. Kemudian dibongkar, tanam timun, kemudian tanam gambas, sekarang tanam parea. Setelah ini nanti kita tanam kacang panjang lagi tanpa olah tanah. Itu penggunaan pupuk kandangnya pun agak lebih sedikit dibandingkan ini. Di sana sekitar 8 rantai itu hanya sekitar 3 ton aja. Gitu ya. Namun hasil tanaman parennya tidak kalah dengan olah tanah awal. Kemarin apalagi sedang kena banjir ya kan. Tapi itulah mungkin rezeki juga. Ya. Bapak optimis ya cara TOT ini asal dengan ketelitian bisa lebih progres cepat menghasilkan gitu ya. Lebih menguntungkan gitu. Tapi hitung-hitungannya memang dibandingkan dengan ulang olah tanah gitu, Ya, lebih bagaimana Pak produksinya gitu? Perbandingan produksinya. Itu nanti di apa ya? Artinya bisa Bapak bandingkan nanti Hampir bedanya tidak jauh ya, paling di mana kelemahannya kira-kira Pak? beda-beda 10% aja. Kelemahannya biasanya kalau dia sistem torus ini yang tidak dibongkar torusnya atau lanjarannya ini, kelemahannya pertama dia pertumbuhan awal aja. Karena masih ada tanamannya ini kan harus kita tanam lagi tuh. Jadi awalnya itu 1 minggu sampai 3 minggu ini tanamannya agak kurus kan gitu. Begitu. Tapi setelah adanya pemupukan kemudian setelah itu kan kita bersihin, kita matiin tanaman yang apa tadi kan timunnya. Jadi setelah tanaman timunnya kering seperti ini, dia akan kembali maksimal. ada nggak penggunaan pupuk cair Pak dengan di sistem semprot gitu dari awal tanam atau masa pembungaan? Pupuk cair, tapi menggunakan sejenis pupuk kayak NO3 juga ya, kayak mereknya itu kayak Grand K gitu. Grand K lah ya, gunakan paling 1 kilo inilah, 1 kilo terkali nyemprot setiap setengah bulan sekali, harus seminggu sekali. Pak Wagiman, mudah-mudahan video ini bermanfaat Pak, karena TOT ini artinya dari 100% yang dimiliki oleh petani disisihkan beberapa lahan. TOT inilah untuk pengendali permodalan untuk tanaman berikutnya. Artinya dari 100% lahan ada 30% disisihkan untuk tanaman yang TOT ini untuk memprogres permodalan mereka, gitu ya Pak, kira-kira ya Pak. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Wagiman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, sahabat tani. Anda bisa komunikasi langsung dengan Pak Wagiman, petani di salah satu desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli. Demikian paparan YouTube sore hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.